Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Apakah hari ini masuk semua? Jika hari masuk semua, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu ingin kalian menyebutkan benda-benda apa saja yang kalian gunakan ketika pergi ke sekolah. Ada seragam sekolah, ada atribut ya, sudah pasti. Nah, salah satu atribut sekolah yaitu topi. Nah, ada yang tahu nggak lagu tentang topi? Ya, benar, yaitu Topi Saya Bundar. Ayo kita nyanyi sama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sudah tahu kan gimana nyanyi lagu Topi Saya Bundar? Sekarang Ibu ingin kalian menyanyikan kembali lagu Topi Saya Bundar. Nah, ketika kalian menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, kalian harus tahu di mana tanda yang nadanya harus pendek dan tanda yang nadanya harus berbunyi panjang. Sekarang kita nyanyikan lagi ya dengan benar. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ibu mempunyai teks tentang benda hidup dan benda tak hidup. Kalian dengarkan baik-baik ya. Udin dan teman-teman pergi ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Nah, dari teks tersebut, apakah kalian tahu contoh dari benda hidup dan benda tak hidup? Ya, benda hidup itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup itu seperti topi, dasi, seragam sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang dari lagu Topi Saya Bundar tadi, yang merupakan benda tak hidup itu apa? Ya, benar, topi. Sedangkan yang termasuk benda hidup adalah
orang yang mengenakan topi tersebut. Sekarang kalian pasti sudah bisa membedakan kan antara benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang ibu minta kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda manakah yang termasuk benda hidup dan benda tak hidup? Nah, benda hidup tuh contohnya seperti kucing, ayam, tumbuhan, dan anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Sedangkan yang termasuk benda tak hidup itu ada seperti lemari, TV, kulkas, dan masih banyak lagi. Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar, yaitu di sini ada benda hidup dan benda tak hidup. Ibu ingin kalian mengelompokkan benda manakah yang termasuk benda hidup dan benda manakah yang termasuk benda yang tak hidup. Setelah kalian selesai mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda yang tak hidup, kalian bisa menempelkan gambar tersebut pada kolom ini. Di sini benda hidup, kolom benda hidup, di sini kolom benda tak hidup. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Dari gambar-gambar tersebut yang termasuk benda hidup yaitu antara lain Edo, Rani, Udin, anak bebek, ikan. Itu termasuk benda yang hidup. Sedangkan benda yang tak hidup yaitu antara lain tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, boneka, mobil, dan Garuda Pancasila. Sekarang ibu minta kalian untuk menyebutkan benda-benda mana sajakah yang berada di kelas termasuk benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup yang di dalam kelas itu contohnya seperti teman-teman kalian sendiri, teman-teman sekelas. Sedangkan benda yang tak hidup itu seperti papan tulis, meja, kursi, spidol, penghapus, dan lain-lain. Salah satu benda yang terdapat di dalam kelas yaitu lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila memiliki 5 sila dengan bunyi dan lambang masing-masing. Salah satu lambang sila keempat yaitu kepala banteng dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang ibu ingin salah satu dari kalian melafalkan kembali sila keempat yang tadi ibu lafalkan. Sekarang ibu meminta kepada kalian secara bergantian untuk melafalkan kembali bunyi sila keempat. Nah, ternyata anak ibu pintar-pintar ya, sudah bisa melafalkan bunyi sila keempat. Nah, sekarang gimana perasaannya belajar hari ini? Pasti senang kan? Tadi bisa nyanyi, bisa menempelkan gambar. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian dari ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sebelum ibu menutup pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.